شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إنما العلم عند الله فإنما أنا نذير مبين فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتموهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Jemaah Masjid Al-Barakah yang insya Allah kita semua mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam insya Allah senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in dan kita semua yang mau mengikuti apa yang beliau tunjukkan, beliau ajarkan. Kita sudah di bulan Syawal, sudah hampir pertengahan bulan Syawal. Alhamdulillah, mari selama bulan Ramadan kita dilatih untuk senantiasa bersabar. Karena bersabar ini sungguh sangat penting artinya. Maka orang-orang di dalam surah Al-Mu'minun ayat 109 tadi yang pada muqaddimah khatib bacakan, innahu kana fariqun min ibadina. Sesungguhnya ada sebagian fariqah, firqah, sebagian saja, tidak semua. Min ibadi, dari hamba-hambaku kata Allah. Yaquluna rabbana, mereka mengatakan atau mereka berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami sudah beriman. Jadi selama bulan Ramadan kita mengkaji apakah diri kita ini betul-betul orang yang beriman. Ada 89 ayat di dalam Al-Quran panggilan ya ayyuhallazina amanu. Sudah berapa dari ayat itu kita inventaris yang sudah kita sanggupi untuk kita laksanakan? Sudah berapa dari ayat-ayat tersebut panggilan Allah tentang hai orang-orang yang beriman? Sudah berapa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita amalkan, setidaknya yang sudah bisa kita pahami setidaknya? Jemaah, di dalam doa itu Rabbana amanna, ya Tuhan kami telah beriman, kami sudah beriman. Faghfir lana, maka ampunilah kami. Setelah menyadari bahwa diri mulai merasa beriman, maka mohon ampun kepada Allah. Karena mungkin selama itu waktu-waktu yang lalu belum tahu bahwa dirinya benar beriman. Warhamna wa anta khairul rahimin, dan beri rahmatlah kami, dan engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Kemudian dilanjutkan ayat 110, fattakhastumuhum sikhriyan, maka kamu orang-orang yang mungkin juga orang-orang muslim ataupun non-muslim, orang beriman ataupun orang tidak beriman, mereka menjadikan orang-orang beriman ini menjadi bahan ejekan. Ada yang sebutannya pria musola, ada pria masjid lah disebut, macam-macam. Orang-orang yang rajin ke masjid, ya sudah tua makanya rajin, dulu waktu muda kemana aja. Nah, timbul hal-hal seperti itu yang hanya mengejek saja. Jadi memang orang beriman ini selalu diejek. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah tidak disukai oleh sebagian makhluk yang tergoda oleh syaitan. Maka hatta ansaukum zikri, karena mereka mengejek-ejek orang yang suka, yang taat kepada Allah, yang sering datang ke masjid. Selama bulan Ramadan dia selalu datang ke masjid. Setelah Ramadan sudah mulai jalan. Ini orang yang tetap datang ke masjid setelah bulan Ramadan, 11 bulan ke depan
hebat ini diejek, dihina. Nah inilah kata Allah, sampai mereka hatta ansaukum zikri, sampai mereka lupa untuk mengingat Allah. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kamu jadikan orang yang taat kepada Allah itu bahan tertawaan. Allah katakan, lanjutkan dalam ayat 111, inni jazaitumul yauma bima sabar. Pada hari ini aku balasi mereka, jazaitumul yauma, pada hari mereka kami balas Allah bima sabaru, dengan kesabaran mereka. Annahum humul faizun, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang menang, faizun. Inilah orang yang menang, diejek oleh orang lain bahwa dia bertakwa, dia semakin mendekatkan diri kepada Allah, dia semakin cinta masjid, semakin suka beribadah. Orang yang mengejek-ejeknya itu, Allah akan beri balasan yang setimpal untuk mereka. Jemaah yang insya Allah kita mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selama bulan Ramadan kita dilatih untuk bersabar, menahan diri dari segala macam hal-hal yang membatalkan puasa kita. Sabar itu kiranya bukan hal yang mudah, bukan enteng. Pada suatu hari tahun 94 ketika saya akan berangkat haji, saya bertanya kepada guru. Guru saya adalah Fatimah binti Karimullah, kakak dari Buya Hamka. Apa saya tanya, wahai guru, wahai andung, saya panggil nenek, saya akan berangkat haji, mohon petuah. Saya minta petuah pada beliau. Nah, baik katanya. Ada 3. Dia sambil membuat tenda, taplak meja atau apa itu. Ada 3. Saya tanya apa yang pertama? Yang pertama adalah sabar. Saya tanya yang kedua apa? Di balik pertanyaan, apakah kamu sudah mengerti? Nah, ini terdiam saya. Rupanya untuk sabar ini perlu pengertian. Karena sabar ini adalah sesuatu yang sangat mudah diucapkan, tapi pada prakteknya, pada pelaksanaannya memang perlu keimanan yang kuat untuk itu. Lama saya terdiam, kemudian sampailah saya pada surah Al-Muzammil. Fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Maka bersabarlah kamu terhadap apa saja yang mereka katakan kepadamu, dan bersabar itu adalah lebih cantik bagimu, lebih indah bagimu, lebih bagus bagimu. Hajran jamila. Kadang kita bisa bersabar dengan orang lain. Seringkali kita mengatakan fasbir ala ma yaquluna wahjurhum, sabar terhadap apa saja yang orang katakan. Kadang kita ketika kepada keluarga, kita bahkan berkata-kata yang kasar. Kata-kata kita atau kita menerima kata-kata yang buruk itu justru dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang-orang yang jauh dengan kita jarang akan berkata-kata yang buruk. Justru kemungkinannya orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita harapkan, orang-orang yang kita cintai, kadang-kadang kata-katanya menyakitkan kepada kita. Mungkin anak kita, istri, saudara, mungkin tetangga, ada saja kata-kata yang bisa menyakiti hati kita. Maka di dalam Al-Quran itu, ayat pertama, panggilan untuk orang beriman itu, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, faqulu unzurna. Surah Al-Baqarah ayat 104. Itulah panggilan pertama untuk orang beriman. Maka orang beriman itu hendaklah kalau berkata-kata dia pilih kata-katanya, karena itu perintah pertama untuk orang beriman. Jangan sembarang berkata-kata. Kadang-kadang bagi kita ucapan itu sederhana, tetapi bagi orang lain sangat pedih, mendalam artinya. Jemaah yang insya Allah kita mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Ini sangat penting di dalam bagaimana kita menyikapi kata-kata. Bukan hanya kata-kata, mungkin juga berupa tulisan-tulisan di media sosial. Bagaimana kita menulisnya dan bagaimana kita menyikapinya. Hendaklah kita bersabar terhadap kata-kata itu.
Kemudian saya tanya lagi kepada guru, apa yang kedua? Karena ketika saya jawab yang pertama itu beliau tersenyum, senang nampaknya. Lalu saya tanya yang kedua, apa lagi yang kedua? Beliau jawab, sabar. Tak mau lagi saya menanyakan kenapa yang kedua juga sabar. Saya merenung lagi, merenung cukup lama sampai kepada surah Al-Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Dan kepada Tuhanmu pun engkau hendaknya bersabar. Kepada Allah saja pun kita makhluk ini mesti bersabar, karena Allah sudah sangat bersabar kepada kita. Sudah banyak kata-kata Allah. Berapa ayat Al-Quran ini? 6.600 lebih kalimat yang Allah sudah sampaikan kepada makhluk. Sudah berapa yang kita amalkan? Sudah berapa yang kita pelajari? Sudah berapa yang kita jawab? Maka wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu pun kamu hendaklah bersabar. Mungkin kita punya keinginan, kita berdoa, tapi doa kita belum terkabul. Apakah doa kita yang salah? Mungkin cara pandang kita yang salah, atau apa? Maka kita bersabar, karena kemungkinan apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan, Allah pasti punya pilihan yang terbaik untuk kita. Maka ketika kita bersabar kepada Allah, di dalam sholat pun kita bersabar. Kadang-kadang bacaan imam agak panjang, jangan mengeluh, nikmati. Makanya berusaha untuk terus bisa memasukkan Al-Quran ke dalam diri. Ketika imam membaca agak panjang, kita bisa meresapinya, kita bisa merasakannya, menikmatinya. Kita mendapatkan kenikmatan sholat itu. Bagaimana lezatnya sholat. Wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu pun engkau mesti bersabar. Kadang hidupmu sekarang sedang masa sulitnya, tidak ada pekerjaan, kurang penghasilan, dan lain-lain sebagainya. Banyak ujian di dalam hidup. Nah, kita bersabar kepada Allah. Kita tidak tahu hari besok, hari depan Allah akan balik semuanya. Tidak akan dibiarkannya hamba yang sengaja mendekatkan diri kepadanya, pada Allah. Allah akan menolong hamba yang sengaja sungguh-sungguh ingin memohon kepadanya. Wali rabbika fasbir. Kemudian setelah itu merenung, saya sampaikan ayat itu kepada beliau. Beliau pun tersenyum. Saya tanya, apa lagi yang ketiga guru? Dijawab beliau, sabar. Masya Allah. Kalau cuma 1, 2, 3-nya sabar, kenapa mesti ditunda waktunya? Rupanya itu pelajaran untuk bisa mendapatkan apa inti sesungguhnya dari sabar. Lama juga saya merenung, sampailah pada 2 ayat terakhir dari surah Al-Furqan. Ulaika yujzaunal ghurfah bima sabar wa yalqauna fiha tahiyatan wa salam. Mereka itulah orang-orang yang kami beri balasan ghurfah, ghafara, ampunan, kata Allah. Kalau Allah katakan ampunan, itu artinya orang itu diampuni dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka ulaika yujzaunal ghurfah bima sabar, dengan kesabaran mereka. Wa yalqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka mendapat kehormatan di dalam tempat itu dan keselamatan, artinya surga. Jemaah yang insyaallah kita mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hal dalam pelajaran sabar ini insyaallah bisa kita resapi. Insyaallah ke depan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar. Karena sekarang mohon maaf, banyak negeri-negeri anak-anak muda tidak bersabar. Beberapa tempat di Jawa Timur ada yang masih SMP sudah mau menikah. Sudah terjadi hal-hal yang buruk, tidak bersabar ingin kawin. Inilah peran kesabaran. Kita ajarkan diri kita sendiri untuk bersabar. Kita ajarkan pula keluarga kita untuk bersabar. Bagaimana sabar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.